tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah Miss Veronica Victoria Sinaga dari Prodi Pendidikan Matematika dari kampus Universitas Negeri Medan. Nah, adik-adik, perhatikan gambar tersebut. Setelah adik-adik memperhatikan gambar daripada segitiga tersebut, menurut adik-adik gambar apa ya di samping? Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini terkait tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, langsung saja sebelumnya kita akan pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku kita akan mengenal istilah dalam matematika, yaitu ada sinus atau sering disebut dengan sin, kosinus atau sering disebut dengan cos, tangen atau sering disebut dengan tan, kosekan atau sering disebut dengan kosek, sekan atau sering disebut dengan sekan, dan kotangen atau sering disebut dengan kot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, dan sebagainya? Nah, adik-adik sekalian pasti bingung. Apa ya maksud dari sinus, apa ya maksud dari kosinus, dan apa ya maksud dari yang lainnya? Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di atas. Setelah adik-adik perhatikan gambar di atas merupakan segitiga siku-siku ABC, yang mana sisi AC merupakan sisi miring yang juga merupakan sisi terpanjang dari sudut alfa terletak pada sudut A. Maka di hadapan sudut alfa terdapat sisi BC, di mana sisi BC dapat dikatakan sebagai sisi depan sudut. Sedangkan di samping sudut atau sudut alfa terdapat sisi AB. Dengan demikian, adik-adik, sisi AB dapat dikatakan sebagai sisi samping sudut A. Untuk itu, aturan daripada sinus didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Adapun kosinus dapat didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Sedangkan tangen dapat didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Nah, adapun kosekan merupakan kebalikan daripada sinus. Adapun sekan merupakan kebalikan dari kosinus. Dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen.
Untuk mempermudah adik-adik mencari sinus dengan cara mengingat kata sin demi. Untuk mempermudah adik-adik mengenal yang namanya kosinus, adik-adik dapat mengingat dengan kata kosami. Dan untuk tangen, adik-adik dengan mudah mengatakan tandesa. Nah, agar lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar adik-adik dapat melihat aturan dari kosinus, sinus, tan, kosekan, dan lain-lainnya. Kita masuk pada contoh soal. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di atas. Perhatikan segitiga siku-siku di atas. Nah, dengan soal, jika BC sama dengan 4 cm dan sudut BAC sama dengan 30 derajat, maka yang jadi pertanyaannya panjang sisi AB dan AC adalah? Mari kita jawab mencari solusi dari pertanyaan tersebut. Nah, kita dapat menggunakan nilai sinus untuk menghitung panjang daripada AC sebagai berikut ini. Nah, untuk nilai daripada sinus 30 derajat sama dengan setengah, di mana sinus 30 derajat adalah sisi depan per sisi miring. Nah, seperti yang kita ketahui pada gambar, BC merupakan sisi depan dan AC merupakan sisi miring. Nah, untuk itu adik-adik semua turunkan dan terdapatlah panjang daripada AC sama dengan 8 cm. Untuk menemukan nilai AB, kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri sebagai berikut, di mana kita harus mencari tan daripada 30 derajat. Tangen dari 30 derajat sama dengan 1 akar 3. Nah, untuk tangen sisi depan per sisi samping. Untuk itu, kita akan mengerjakannya dan dapatlah hasil panjang daripada AB 4 akar 3. Sehingga didapatkan nilai AB dan AC adalah 8 cm dan 4 akar 3. Baik melalui perbandingan trigonometri maupun prinsip dari sudut istimewa, hasilnya adalah 4 dan akar 3. Nah, untuk latihan soal, adik-adik dapat mengerjakan satu soal yang akan saya berikan di sini. Adik-adik dapat menentukan 6 perbandingan trigonometri pada gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, apa aja 6 itu? Sinus, kosinus, dan sebagainya. Thank you for watching, adik-adik. Nah, ada satu kalimat yang mengatakan bahwasannya belajar mencintai matematika dan kamu akan menikmatinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.